Kamu siapa? Tobis. Eva Tobis. Aku lah yang kamu dari kematian kekal yang kan membuat kamu terjadi. Oh, kasih. Kamu pasti kenal ya? Kok bisa tenggelam? Seingat aku sih. Gak pemanasan ya? Ya. Nih, kamu minum dulu. Kamu pasti masuk angin. Tahu dari mana? Ya iyalah. Nih ya, kamu bayangin aja. Kamu tuh bajunya basah kuyup. Jarak dari sini ke blok hotel ini cukup jauh. Ya pasti keanginan ya. Semua orang tahu lah pasti. Jadi ya. Gimana ceritanya aku bisa pakai baju ini sekarang? Jadi gini, seorang ibu kan punya firasat yang kuat kalau anaknya bakal kenapa-napa. Jadi ketika sampai hotel, aku punya firasat kuat bahwa kamu tuh pasti sakit. Karena baju kamu pasti tuh basah banget kan. Jadi ya terpaksa aku memberanikan diri aku. Kurang ajar ya kamu. Rasaku kamu acak-acak lagi. Aku kan nggak punya pilihan. Orang baju ganti kamu aja ada di tas itu kok. Karena Kamu? iya. Apaan sih? Iya, aku kira aku dapat hadiah lah buat itu. Hadiah? Kamu kan tahu ini HP aku. Udah kewajiban kamu buat balikin. Lagian kan kamu yang ngacak-ngacak tas aku. Oh, nih ya denger ya, aku bisa aja jual, bisa aku gadain, tapi aku nggak kayak gitu. Kalau kamu mau HP lagi, kalau kita buat kesepakatan aja, asal kamu kasih aku tanda terima kasih, gimana? Balikin dulu baru ada tanda terima kasih. Berapa sih yang kamu mau? Aku nggak minta uang ya. Nih, aku punya 2 tiket. 2 tiket ini tuh bisa buat hiking ke sana besok dan berasa berlakunya berakhir besok. Jadi kalau nggak mau, bye-bye ya sama HP kamu, beli yang baru. Udah ya, seperti itu. Sampai jam 2 besok. Dadah. Tunggu, aku belum bilang aku setuju.
Kalau kata kamu acara yang ini bisa nguntengin tanah buat usaha aku nggak? Atau mendingan pakai cara yang ini? Ini kan perusahaan alam, kamu tahu nggak orang tua aku tuh masih kayak gitu. Apa kata mama aku nanti kamu pacaran sama orang kayak kamu? Kalau dia untungnya dia bakal tutup mulut kok. Iya, ada kali. Kamu kira keluarga aku matre gitu? Cuma lihat duit kamu? Bukan gitu, Ra. Aku nggak maksud kamu gitu. Kamu? Kenapa? Kaget, nah? Aku bisa ada di mana-mana. Oh ya, ingat ya. Nanti aku jemput kamu di rumah. Oke, oke. Bakalan lama nggak nih? Soalnya malam ini ada janji. Tenang aja, Re. Berapapun waktu yang kamu punya bisa lah dimaksimalin. Gampang itu. Udahlah, naik. Bang yang bener ya. Halo? Nat, gawat Nat. Tadi gue ngeliat, waktu gue jalan, gue ngeliat si Rea dibawa sama cowok lain. Tep, kalem dulu. Sekarang gue tanya, dari yang lu lihat, dia dipaksa atau enggak? Mungkin itu cuma teman kelompoknya dia doang. Tapi dia kelihatan dipaksa Nat. Terus yang bawa dia juga anak IPA. Hah? Re, kita jalan dari sini ya. Nanti kalau kamu capek, kan nanti jalan nanjak tuh. Kamu bilang aja kan. Kita cepet aja deh. Aku cuma main cepet-cepet balik dan bawa pulang ke Jakarta. Oke. Kenapa, Re? Kamu sebenarnya mau nggak ini? Papa juga. Nih, titipan aja. Papa sayang sama Rea. Kamu nggak apa-apa, Re? Ya nggak apa-apa. Oke. Mana sih, Re? Nomor yang Anda hubungi tidak mau dengan Anda. Tinggalin dulu. Kerjaan kalian tinggal dulu aja, lanjutnya nanti. Nih, kalian sebarin ini. Kamu fotografer? Sebenarnya fotografer bukan, tapi tukang foto aja. Ini tuh udah cuman semacam hobi lah. Dari kecil aku udah foto-foto, semua barang fotoin. Bahkan dari kandungan bayi pun aku udah jadi fotografer. Hiperbolanya kelihatan banget. Jadi maksud kamu dari semenjak kamu belum lahir itu kamu udah hobi foto-foto gitu? Kamu jangan ngejek gitu ya. Secara harafiah aja, aku tuh dari bayi udah jadi fotografer. Mungkin jadi profesional mungkin sekarang. Nih, aku kasih lihat. Iya Devan, gue percaya sekarang. Ya, aku kira sih. Tapi lihat kamu yang sekarang yang jago foto-foto gini sih, kayaknya hasil USG itu bukan cuma kebetulan, itu emang pertanda kalau kamu bakal jadi fotografer yang handal gitu. Rea, di mana-mana tuh ya janin tuh ya, yang bentuknya kayak gini, nggak ada yang itu. Aduh,
Ih, jadi mau tahu aku anak IPS? Kamu kira aku bodoh? Aku nggak pernah ngomong kamu tuh bodoh, cuman rada. Kamu mah. Dek, sini mami mau ngomong sesuatu. Mungkin ini terlalu awal buat kamu. Terus mami juga tahu kamu punya cita-cita. Tapi mami dan papi tuh pengen kamu lanjutin usaha papi. Selaku dari kecil kamu selalu biasakan untuk cinta alam. Mami yakin kamu pasti bisa. Sekarang papi lagi ngebenerin saluran irigasi di sisi hutan. Jadi nanti kamu bisa minta penjelasannya kepadanya. Jadi Son. Halo Pi, Papi ada di hutan. Pi, ada di hutan. Kami masih di hutan. Kamu dan Reap kabur saja duluan, ada longsor. Tapi Pi. Tidak ada tapi-tapian. Kamu harus mengutamakan keselamatan Reap terlebih dahulu. Rea, ayo ikut mama sekarang. Reap, kamu nggak apa-apa? Benar. Kamu capek ya? Atau? Oh, masalah semua cewek di dunia. Kamu pasti lapar. Iya. Tuh kan? Udah yuk, ayo kita makan. Bentar lagi ada kafe kok. Aku yang traktir. Yuk. Berapa orang? 2 orang aja, Mbak. Mas sama Mbak mau ngambil tempat di indoor atau di outdoor? Kalau di outdoor pemandangannya itu bagus banget. Terus Mas sama Mbak bisa lihat pemandangan gunung yang tinggi, bagus banget lah pokoknya. Kalau enggak kalian bisa pilih di indoor. Di indoor itu suasananya romantis. Cocok lah buat kalian yang kayaknya lagi pacaran. Mbak bisa aja. Oh enggak kok, Mbak. Saya suka alam. Kamu gimana? Ya udah kan outdoor aja. Tapi Mas Mbak, ini loh tempat outdoornya itu masih 5 km lagi di atas. Mari saya antar. Re, kamu mau nggak aku fotoin dengan latar belakang pemandangan yang hijau segar? Kalau kata si Mbak Joyce mah gitu. Sure, why not? Oke. Sip, thank you ya, Re. Wow. Kamu tuh kenapa kan? Kamu lihat aja tuh hasilnya tuh. Wow. Kamu sendiri kenapa? Hah? I really impressed. Justru I impressed with you. Lah, kok aku? Kan kamu yang bisa bikin hasilnya sedemikian menawan. Ya, hasilnya tuh nggak bakal bagus tanpa ada kamu di dalamnya. Gitu ya? Nih ya, kalau dalam fotografer tuh, kalau kamu ditambah pemandangan kayak gini, pemandangan tambah raya itu udah absolute beauty-nya itu loh. Itu tuh udah perpaduan paling aduhai, paling top
di antara semua fotografer. Mentang-mentang anak IPA semua dimasukin ke dalam persamaan. Emang apa aja sih yang kamu dapetin dari IPA? Oke, ya kalau di IPA sih ya yang gua tahu di IPA tuh kita semuanya belajar soal keseimbangan benda mati. Benda mati itu mempunyai atom kan. Atom itu berusaha mencari keseimbangannya. Itu dengan menerima, melepas, dan seperti hal yang lain. Jadi walaupun benda mati ya tetap saja semuanya butuh keseimbangan. Ya contoh keseimbangan lainnya tuh benda-benda di sekitar kita. Kalau suatu benda itu ditetapkan, dia akan tetap seimbang tanpa diberi gaya apapun oleh kita. Itulah keseimbangan suatu alam. Nih, kalau kamu mikir kalau yang tadi cuma teori doang, sekarang gua kasih tunjuk yang apa itu yang ada di sekitar kita. Dalam biologi itu semua alam membutuhkan yang namanya keseimbangan, kesetaraan. Karena itulah dibuat yang namanya seleksi alam. Ada hewan yang punah, hewan yang hilang keberadaannya. Itu karena apa? Karena mereka tuh terlalu banyak. Karena itu alam menyeleksi agar terjadi keseimbangan yang bersifat kekekalan. Aku nggak pernah nyangka. Sekarang menurut kamu kenapa? Ya meskipun alam turut bekerja, masih banyak hewan, tumbuhan yang punah, hilang keberadaannya saat ini kan. Karena manusia tidak ada henti-hentinya memburu mereka. Iya, dengan liar. Terus kenapa? Banyak banjir, banyak longsor, terus segala kebakaran hutan. Itu tuh karena ada oknum-oknum yang egois, mengeksploitasi alam secara sembarangan. Nih, gua yakin suatu alam akan bekerja sama dengan manusia asal mereka tuh bersahabat juga. Hukum alam bakal bekerja sama orang yang nggak mau bersahabat dengan alam, yang eksploitasi berlebihan. Mereka pikir bisa hidup apa tanpa alam? Enggak. Orang tuaku pengusaha kebun di daerah Lembang sana. Ada kebun kapas, kopi, teh, semua ada di satu daerah itu. Orang tuaku tergolong orang yang sukses sampai suatu hari, tepatnya 3 tahun yang lalu, kebun kami dimakan longsor. Dan tidak hanya itu, kopiku yang sedang berkebun juga nggak selamat. Untung mami aku nggak ada di sana. Kita kehilangan ladang usaha, kepala keluarga. Kita nggak tahu harus gimana. Semua itu gara-gara lereng di kebun yang digundurin. Udah pasti kan kalau misalnya kita ngundulin pohon, pasti akan rawan longsor. Karena akar pohon juga berfungsi sebagai penahan tanah, apalagi di daerah sana yang curam. Rek, maafin aku nggak nyangka. Pengundulan hutan itu oleh perusahaan-perusahaan tanah yang besar. Jelas mereka banyak duitnya, tapi mereka nggak adil. Mereka merusak alam, mereka merugiin alam, tapi bukan cuma alam yang dirugiin doang. Keluarga aku, papi aku, yang nggak salah apa-apa juga dirugiin. Terus setelah dibawa ke pengadilan, kita nggak dapat apa-apa sebagai kompensasi. Mereka menang. Mentang-mentang mereka banyak duit, mereka bisa nyogok hakim dan juri. Aku nggak tahu. Terus mama kamu sekarang gimana? Untung aku punya mama yang super strong. Walaupun kita berkabung cukup lama, kita sadar hidup ini terus berjalan dan harus dilanjutin. Mami aku cari kerjaan cukup lama, tapi akhirnya dia dapat kerjaan di kebun orang lain. Ya walaupun penghasilannya nggak seberapa, tapi bisa buat hidupin aku dan nyekolahin aku. Meskipun dia harus bangun pagi terus pulang malam, dan akhir-akhir ini dia sering sakit. Permisi. Makasih ya Mbak. Rek, maafin aku ya. Aku tuh nggak tahu kamu tuh harus ngelewatin semua ini. Aku tuh cuma tahu kamu tuh hanya seorang
cewek biasa yang lalu lalang pergi main. Tapi aku tuh salut sama kamu. Kamu tuh kuat. Kamu tuh nggak kayak cewek-cewek lain yang cuma bisa borosin duit, belanja. Kamu tuh bisa ngelewatin semua ini walaupun lu sendiri. Ya sih, aku salut sama kamu. Terus Rek, aku nggak bisa bantu kamu dari segi finansial. Aku nggak bisa keluarin kamu dari masalah. Aku yang bisa aku lakukan sekarang tuh cuman bisa berdoa buat kamu. Kalau itu masih kurang, Jangan ngomong gitu, Van. Apa yang udah kamu lakuin buat aku tuh udah lebih dari cukup. Thanks ya. Evan, mending kita minum dulu deh milkshake-nya. Nanti keburu meleleh esnya. oh ya Rek, ngomongin milkshake, kita cheers yuk buat tekad kamu yang bisa bikin aku nangis banget. Nyepet ya. Van, aku juga pengen kita berselang buat Evan dan teori keseimbangan alam ya. Evan dan praktik keseimbangan alam ya. Nah, Evan, orang mah kalau selang tuh kayak gelas wine gitu. Kita mau pakai gelas milkshake. iyalah kreatif itu mah. Ada-ada aja kamu, Pan. Kiss me out of the bearded barley nightly, beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling, so kiss me. Kiss me down by the broken tree house. Swing me up on its hanging time. Bring your flowered hat. We'll take the trail marked on your father's map. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling, so kiss me. Tuh kan Rek, aku bilang juga apa. Akhirnya kan tepat waktu kan, kamu bisa tuh apa datang ke janji kamu tepat waktu, gak ngaret. Ya udah, bagus kok. Tapi bener kan kata aku, kalau cewek udah dikasih makan tuh pasti hilang semua masalah. Evan, Ya. BTW, thanks ya buat hari ini. Oh iya, dengan senang hati. Gue gak nyesel itu tuh. Gue bisa lihat pemandangan yang nggak pernah gue lihat sebelumnya. Dengan senang hati. Siapa juga coba cowok yang nggak mau nemenin seorang cewek ke tempat yang indah ini. Oh ya Re, tunggu dulu. Aku punya hadiah buat kamu. Tenangin Re. Ikutin aku, udah ikutin aku, jangan tarik nafas, keluarin ini. Bagus Re, lagi. Bagus. Aku tahu Re, ini memang trauma, tapi kalau suatu trauma itu harus kamu lawan. Lihat terus, lihat. Udah enggak kan? Ya kan? Nah gitu aja. Iya Devan, makasih ya. Aku kira kamu balikin HP aku pas pulang. Kenapa sekarang?
Nih ya Re, aku tuh nggak pernah maksud jahat ke kamu gitu ya, buat ngambil HP kamu, nyuri. Justru aku tuh baik tuh, ngasih kamu casing yang bagus, bertema pantai, walaupun kamu takut. Itu semua demi kebaikan kamu juga kan, ya nggak? Alibi kamu Van. Sebenarnya tujuan kamu apa sih bawa aku kesini? Sebenarnya Woi cepetan, ntar keburu gelap. Udahlah, minyakin aja asal. Wow, kalem bos. Tidak! Apa-apaan ini? Nat, kamu harus hentikan semua ini. Rea, Kayak aku bilang, Nat, kamu harus hentikan semua ini. Rea, aku tuh nggak percaya ini. Aku tuh udah ninggalin kerjaan. Semua kerjaan aku buat nyari kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Nggak taunya kamu selingkuh sama cowok ini. Nat, aku bisa jelasin semua ini. Bohong! Gua yang ngajak dia ke sini. Kalau lu nggak suka, tinggalin dia sendiri, ha? Sekarang kalau lu nggak keberatan, sekarang gua harus nganterin dia pulang. Dan tolong ya, alam tuh bukan buat dieksploitasi. Kalau lu bisa bersahabat sama alam, alam tuh bakal bersahabat sama lu. Van, ada longsor, lu bisa berdiri. Ah, oh iya Re, kalau aku nganterin kamu sekarang, mungkin kamu bisa on time, ya, paling telat dikit buat janji kamu itu. Nggak usah gitu dah, janjinya udah batal. Tadinya aku janjian sama Nana Pendut, tapi ya itulah. Cowok kamu tuh perusak alam ya. Aku juga tahu baru-baru ini. Tadinya dia mah baik orangnya. Terus kaya juga, jadi bisa bantu mami aku kan yang kesusahan finansial. Re, udahlah, kamu nggak usah nyiksa diri kamu kayak gitu. Nih, aku punya album galeri aku dari aku bayi sampai sekarang. Hal yang udah aku foto-foto mungkin itu bermanfaat nanti buat kamu. Ya Re, mungkin hasilnya nggak seberapa, mungkin nggak terlalu bagus kayak yang profesional punya, tapi ya kamu bisa lah jual ke galeri buat dapetin duit, buat bantu finansial kamu. Mungkin nggak seberapa, tapi yang penting aku udah ada niat buat ngebantuin kamu. Kenapa Van? Baru siang ini aku kira kamu orang jahat, tapi setelah beberapa jam ini kamu rubah pandangan aku. Kamu orang baik, yang paling baik yang pernah aku ketemuin gitu. Kalau kamu nanya gitu Re, itu tuh nggak logis banget ya. Aku udah suka sama kamu dari dulu, aku udah merhatiin kamu dari dulu,
tapi kamu nggak pernah nyadar, dan aku nggak pernah punya kesempatan buat ngungkapin, ngedeketin kamu. Semuanya dimulai ketika awal masuk sekolah. Tiap kali aku ngeliat kamu itu seolah aku ngeliat diriku sendiri. Ya, mungkin versi ceweknya dan versi IPS-nya. Anehnya selama ini yang aku tahu tuh anak IPS tuh buat ngeraup keuntungan sebanyak-banyaknya, walaupun pakai cara-cara yang gak halal. Tapi ketika aku ngeliat kamu tuh seperti berbeda, Rek. Tapi berkat kamu juga aku gak lagi main labeling anak IPS. Dan sejak saat itu aku mulai tertarik sama kamu. Terus lomba presentasi yang kamu menangin itu, ya yang dimana kamu bawain presentasi tentang cara mencegah bencana alam. Jangan kira aku nggak tahu topik yang kamu bawain. Aku tuh udah tertarik sama kamu. Ya itu semua gampang lah buat aku. Aku tinggal minta videonya ke Miss Penny, dan bahkan sebelum aku tonton pun aku udah punya firasat. Aku bahkan berani bertaruh meski nggak beneran. Aku lakuin bahwa kamu pasti bawain tema untuk mencegah bencana alam. Tapi aku nyesal juga sih bahwa aku nggak bertaruh. Seandainya iya, aku pasti sekarang udah kaya. Nggak tuh, bercanda. Hanya saja, Rek, aku tidak pernah menemukan wanita atau cewek yang peduli sama alam, cinta sama alam. Aku kira semua manusia, orang, baik itu orang manapun yang aku kenal semua egois. Tapi pas aku ngeliat kamu tuh cuman beda dari yang lain. Hingga datanglah suatu hari yang mengubah segalanya itu. Ketika aku dikasih kesempatan buat ketemu, bahkan ngomong sama kamu face to face. That's cool. Kalau kamu tanya aku nggak akan pernah sedikit pun berbuat jorok terhadap kamu, Rek. Pas kamu masih nggak sadarkan diri, aku tahu yang kamu butuhin pertama itu pertolongan secepat mungkin. Bahkan kamu butuh nafas buatan. Tapi aku bukan tipe orang kayak gitu, Rek. Aku nggak mau melakukan itu hanya demi modus ke kamu. Kalau aku inget-inget kejadian waktu itu pas kamu nampar aku, Rek, aku asumsikan kamu lakuin itu karena kamu ngira aku udah lakuin hal-hal yang kamu mesum. Kamu tahu lah apa. Dan bukan aku yang ngegantiin baju kamu. Aku nggak mungkin pernah bisa bersikap nggak hormat sama orang kayak kamu, Rek. Aku tahu itu bukan hak aku buat ngelihat apapun juga. Jadi aku minta lah staf hotel yang ngegantiin baju kamu. Sementara aku tunggu kamu di luar. Ya setidaknya mereka juga sama-sama perempuan, sama-sama kayak kamu, dan jadinya kamu nggak perlu sakit lagi. Dan aku bikin kamu ikut sama aku tuh cuman pengen kenal kamu lebih dekat. Tapi gimana ya, setelah selama ini aku tuh sepertinya merasa yang beda ya. Dan aku udah pasti bakal bohong banget kalau aku nggak. Kalau kamu nggak bilang apa kan? Kalau aku bilang aku cinta sama kamu, Re. Dan Re, aku mau kamu nyimpen ini, Re. Will you be mine? Iya kan, aku mau. Re, kayaknya kita harus ke sana. Kayaknya enggak deh, Van. Kamu kalau mau ke sana sok aja sendiri.
aku nunggu di sana. Sekarang aku tanya, kamu udah berapa lama sih pakai casing itu? 6 bulan. Ya, kalau gitu kenapa kamu harus takut? Tujuan aku ngasih casing itu kan biar kamu sering-sering lihat gambar itu, terus kamu jadi terbiasa lagi. Jadi itu pengakuan kamu ya? Kamu emang sengaja mau nakut-nakutin aku? Ya, kalau kamu nganggapnya sih itu sih ya nggak apa-apa. Asal kamu bisa kebal pas ngeliat yang aslinya gini. Dasar. Asal kamu ingat aja, Re. Aku bakal ngejagain kamu apapun, dimanapun. Dan aku akan selalu di sini buat support kamu. Dan satu hal lagi, alam yang aku ceritain tentang alam itu bener adanya kan. Alam akan selalu bersahabat dengan kita. Buktinya sekarang kamu masih hidup. Sedangkan si Kevin enggak kan. Itulah bukti yang sesungguhnya di hidup kita. Yaudah Devan, aku percaya. Yaudah tunggu apa lagi? Koran.